Shalom, halo smart people, saya Tirsa, saya dari Palangkaraya, dan kali ini saya yang mendapat kesempatan untuk sharing di Street Justice Teologi Jalanan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan untuk menerima waktu sampai sekarang dari Tuhan, di mana saya masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, juga hal-hal luar biasa dalam kehidupan saya yang saya bisa alami, dan itu semua juga dalam tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Pasti kita semua dalam hidup ini, setiap kita tentunya udah pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini dalam keadaan yang baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu juga merupakan salah satu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Bahkan sedikit atau banyak, kita semua tuh pasti pernah mendapatkan anugerah dari Tuhan, baik itu berupa kesembuhan, berkat, bahkan pertolongan Tuhan yang lain. Sebab Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Dan yang paling kita ingat adalah bahwa kebaikan terbesar yang Tuhan nyatakan, yaitu ketika Ia Ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi keselamatan umat manusia. Dan gak ada yang menandingi, gak ada yang dapat menandingi kebaikan Tuhan. Jadi karena itu, setiap hari kita perlu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan ayo kita jangan mengeluh dengan kondisi yang kita alami. Saya pun juga sebagai manusia pasti pernah mengeluh dan kurang bersyukur. Tapi saya mau belajar, saya mau bersyukur, nggak mengeluh. Karena kalau bersyukur, pasti kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi. Dan saya ingat ada firman Tuhan yang sudah umum, tapi kalau didengar, ini adalah firman Tuhan yang sangat indah. Di dalam Mazmur 34 ayat 9 mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dimana artinya setiap hari kita perlu menghitung, mengingat, bahkan mengenal kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan.
supaya kita nggak kecewa atau pesimis dalam ngejalanin kehidupan di bumi ini. Saya pun perlu menyadari bahwa dalam keseharian hidup saya, ketika saya bangun dalam keadaan yang sehat, itu juga merupakan kebaikan Tuhan. Nampaknya sederhana, tapi hal itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh menyertai saya. Dan Tuhan juga menyertai kalian semua, kita semua. Saat kita sudah mengenal kebaikan Tuhan, maka nggak akan lagi ada rasa cemas. Karena Tuhan udah pasti menyatakan kebaikan demi kebaikannya itu bagi kita semua. Begitu juga dengan setiap kebutuhan hidup. Tuhan tuh membuat kita, atau bahasanya mengatakan pada kita bahwa jangan khawatir, Tuhan pasti udah nyediain setiap kebutuhan kita. Dan ada satu ayat lagi yang saya rasa ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam Filipi 4 ayat 19, situ tertulis bahwa Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Iya, Tuhan yang baik, Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhanlah yang empunya semua kuasa. Jadi kita yang mengenal kebaikan Tuhan, kita harus selalu berharap kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus yang dapat selalu diandalkan. Jadi kalau saat ini Tuhan udah nyatain kebaikannya, kita harus punya iman bahwa sepanjang umur kita, Tuhan akan tetap melanjutkan kebaikannya, sebab kasih setia Tuhan itu enggak berubah dan tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi ayo, marilah mulai hari ini kita isi hidup kita dengan ucapan syukur agar kita dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Walaupun banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan saya dan teman-teman, dan juga dengan proses yang berbeda, percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu melebihi setiap masalah. Dan Ia pasti memberikan pertolongannya bagi kita semua. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.